Shalom, saudara-saudariku yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di mimbar STTIP, dan di pagi hari ini saya rindu mengajak kita semua untuk kembali lagi merenungkan firman Tuhan kita yang terdapat di kitab Hosea pasal yang keempat ayat yang keenam. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu." Nah, saudara-saudari yang terkasih, kitab Hosea ini ditulis oleh Nabi Hosea sendiri. Nah, Tuhan memakai Nabi Hosea untuk menulis kitab ini, yaitu untuk menyampaikan pesannya kepada umatnya Israel, yaitu dengan tujuan bahwa supaya bangsa Israel mengerti akan kasih-Nya Allah, mengerti akan kesetiaan Allah kepada umatnya. Nah, di sini saya akan memberikan tema, yaitu ditolak karena tidak mengenal. Nah, di sini sangat tegas sekali mengatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Firman Tuhan berbunyi demikian. Nah, di sini binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, ketidakpengenalan itu membuat bangsa Israel binasa. Nah, di sini bukan berarti pengenalan itu tidak ada. Pengenalan itu ada sejak Tuhan mengutus para nabinya untuk menyampaikan pesannya kepada umatnya Israel. Melalui para nabi, Tuhan memperkenalkan dirinya kepada umatnya Israel. Tetapi bangsa Israel tetap saja menolak Tuhan. Mereka menolak pengenalan itu dan menolak kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini pertanyaannya, kenapa mereka bisa ditolak? Mereka ditolak karena mereka melakukan perbuatan dosa. Mereka jatuh ke dalam dosa. Apa sih dosa yang mereka lakukan sehingga bangsa Israel begitu ditolak oleh Allah? Nah, di sini mereka melakukan berbagai-bagai penyembahan berhala. Mereka melakukan hubungan seks. Mereka melakukan dosa perzinahan. Mereka melakukan kekerasan, sehingga pada saat itu mereka mengalami kemerosotan moral. Moral mereka merosot, moral mereka sudah rusak. Oleh sebab itu, Allah murka kepada bangsa Israel. Oleh sebab itu, Allah ingin membinasakan bangsa Israel. Karena apa? Karena setiap dosa-dosa yang telah mereka lakukan, dosa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah selama ini kita sudah benar-benar mengenal Tuhan kita? Apakah selama ini kita sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan? Kita sudah mengenal Tuhan secara pribadi? Atau bahkan mungkin saat ini kita masih hidup di dalam dosa. Mungkin saat ini kita masih hidup dengan cara kehidupan kita yang lama. Yang belum mengenal Tuhan, mari saudara-saudari, mari kita mengenal Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang pengasih. Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang begitu setia kepada kita. Jangan sampai kita dibinasakan karena kita tidak mengenal Tuhan. Jangan sampai kita dibinasakan karena kita tidak mengenal Allah kita. Karena pengenalan itu begitu penting dalam kehidupan kita. Begitu penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Terkadang kita sudah percaya, belum tentu kita mengenal pribadi Allah itu sesungguhnya. Belum tentu kita mengenal pribadi Allah itu, mengalami Allah itu secara pribadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudari,
Mungkin saat ini kita masih melakukan perbuatan dosa. Mari bertobatlah. Bertobatlah dari setiap dosa-dosa kita, dari setiap kehidupan lama kita, berbalik kepada Tuhan, agar kita tidak dibinasakan oleh Tuhan, agar Tuhan tidak murka kepada kita, supaya nantinya kita tidak ditolak oleh Tuhan. Allah begitu mengasihi kita, tetapi Allah juga begitu adil. Dia mengasihi kita sebagai umatnya, tapi dia juga adil. Kita yang berbuat berdosa akan diadili oleh Tuhan. Maka dari itu, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Kita sama-sama hidup di dalam Tuhan. Kita sama-sama mengenal Tuhan itu dalam kehidupan kita. Bersekutu dengan Tuhan, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Di sini Tuhan berperkara kepada kita, kepada umatnya Israel, karena pada saat itu umatnya tidak setia kepada Tuhan. Umatnya tidak mengasihi Allah. Karena pengenalan Allah itu tidak ada dalam kehidupan mereka. Nah, oleh sebab itu saudara-saudari, jangan sampai kita dibinasakan karena kita tidak mengenal Allah. Tinggalkan setiap perbuatan-perbuatan dosa kita. Dengan cara hidup kita yang lama, tinggalkan itu. Mari kita berbalik kepada Tuhan kita. Dan jangan berbuat dosa lagi. Kita hidup dengan cara kita mengenal Tuhan kita. Dengan cara semestinya kita hidup sebagai orang yang percaya. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Biarlah firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini. Kami boleh merenungkan firman-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan begitu menegur kami ya Tuhan. Ampuni setiap dosa-dosa, kesalahan yang mungkin kami pernah lakukan Tuhan, yang mungkin menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Ampuni kami, ampuni setiap dosa-dosa kami, biarlah kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, ajarlah kami untuk mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, agar kami mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau memberkati saya secara pribadi, bahkan Kau memberkati juga saudara-saudara kami yang mendengarkan firman ini Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.